Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia radio Mas FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dalam majelis ta'lim rutin setiap Selasa sore di Masjid Da'watul Ikhlas Patmasaran. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, melanjutkan bab wajibnya masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan ajaran selain Islam. Kita sampai pada halaman 88. Okay. Perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Perkataan sahabat Abdullah bin Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 106. Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah taala yang berbunyi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Surah Al-Imran ayat 106. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia menafsirkan tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wa al-ihtilaf. Wajah-wajah ahlus sunnah, wajah-wajah muslim ahlus sunnah dan ahli persatuan menjadi putih berseri, sedangkan wajah ahli bid'ah dan ahli perpecahan menjadi hitam muram, hitam suram. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Saleh Fauzan hafizahullah, beliau menyarah atau menjelaskan perkataan tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas di bawah niku nomor 35. Ayat ini, ayat yang tadi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, itu sesudah firman Allah taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin.
Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti segolongan dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. May ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kalian sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian? Dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Surah Al-Imran 100-103. Syekh melanjutkan, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quran, tali Allah adalah Islam, tali Allah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, yakni maksudnya menjadi jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok. Allah melarang kaum muslimin berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu. Ini lanjutan surah Al-Imran tadi. Artinya, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan nikmatnya Allah kalian menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kalian berada di tepi jurang neraka, ya, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Surah Al-Imran 103-105. Ini ayat-ayat yang mengawali ayat yang berbunyi tabyaddu wujuh yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana muka-muka itu berwarna putih berseri dan juga muka-muka atau wajah-wajah itu menjadi hitam legam. Saya melanjutkan, di awal ayat-ayat tersebut Allah melarang mereka berpecah belah. Ya, ayatnya isinya larangan berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian Allah melarang perbuatan meniru umat-umat terdahulu yang berpecah belah dalam agama mereka. Allah SWT berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Mereka berselisih dan bercerai-berai padahal mereka mendapatkan wahyu yang diturunkan dari Allah, namun mereka tidak berhukum kepada wahyu tersebut pada Al-Quran. Bahkan sebaliknya, setiap kelompok dari mereka fanatik kepada pendapatnya sendiri-sendiri. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat, yakni orang-orang yang berselisih, bercerai-berai dan meninggalkan apa yang Allah turunkan. Mereka tidak merujuk kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan di antara mereka, bahkan sebaliknya. Masing-masing dari mereka memegang madhabnya, mereka meninggalkan kitab Allah yang diturunkan, dan mereka merasa cukup dengan manhaj, pendapat dan perkataan mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Surah Ali Imran ayat 106. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Maka rasakanlah azab yang disebabkan kekafiran kalian itu. Firman Allah kepada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yakni tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli furqati wal ihtilaf. Memutih wajah-wajah Muslim ahlu sunnah wal jamaah dan akan menghitam wajah-wajahnya ahli bid'ah dan perpecahan. Ini adalah akibat bagi mereka pada hari kiamat nanti. Sedangkan orang-orang yang tetap di atas perselisihan mereka, fanatik kepada pendapat-pendapat mereka, maka wajah-wajah mereka menghitam pada hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang bersatu di atas kebenaran, mereka memutuskan perselisihan mereka berdasarkan dalil, wajah-wajah mereka pun memutih pada hari kiamat. Ini jamaah sekalian perkataan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, ulama besar yang ada di Saudi Arabia. Jadi di akhirat nanti cuma ada dua warna wajah-wajah manusia pada waktu itu. Kalau tidak putih, maka apa? Hitam. Ya. Kalau tidak putih maka hitam. Tidak ada warna lain. Yang putih ini adalah wajah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Dalam tafsir yang lain Ibnu Abbas mengatakan itu simatu ahlil jannah, yaitu salah satu ciri wajahnya ahli surga, penduduk surganya Allah SWT, warnanya putih berseri. Jadi itu nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Karena apa? Karena ketaatan mereka, ya. Karena keimanan mereka sewaktu di dunia, dan mereka membawa mati agama Islam, membawa
mati amal-amal soleh mereka, sehingga mereka mendapat ganjaran dari Allah SWT dengan diberi tanda wajahnya putih berseri. Kebalikannya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ahli-ahli maksiat, maka mereka akan diberi tanda di wajah mereka yang warnanya hitam, muswadda, ya, taswaddu wujuh, wajah mereka menghitam, hitam legam, disebabkan karena kekafiran, disebabkan karena dosa, kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi bahkan disebutkan dalam beberapa penjelasan para ulama, malaikat itu nanti di hari kiamat sudah tidak menanya-nanya lagi. Cukup dengan menandai atau melihat tanda yang ada di wajah itu. Oh, ini berseri, udah nggak perlu ditanya lagi apa amalannya, apakah dia muslim atau kafir, di surga. Yang hitam udah nggak tanya lagi. Ada dalam surah Ar-Rahman dikatakan yauma idin la yus'alu an dambihi insun qablahum walaja. Jadi di hari kiamat itu nggak ditanya lagi manusia dan bangsa jin tentang dosa yang telah mereka perbuat. Kok nggak ditanya? Karena nggak perlu ribet, cukup melihat dari tanda dohir yang ada pada wajah-wajah mereka. Jadi semua nanti menyaksikan, oh wajahnya peteng, ini berarti bukan ahli surga. Ini wajahnya putih berseri, cerah, oh ini ahli surga, orang yang beruntung. Di dunia juga begitu, jam. Orang yang sering berwudu, orang yang sering toharoh, ya, sholat, sering wudu, maka mukanya juga berbeda. Nyawang itu enak, ya, adem. Ketimbang kita nyawang orang-orang yang biasa mendem. Jalan banding ya, wong sing teng masjid kalau mendem, meripatnya, riep-riep, pengen nampol, ya, gelinyeng, wajahnya butek gitu. Memang dosa itu atau maksiat itu bukan gratis, jamaah. Dia ada dampak, ada athar, ada pengaruh. Ya. Dosa yang dilakukan seseorang itu ada pengaruh, ada dampak. Kalau di dalam hati dampaknya apa? Membuat nuktah. Bahasa Indonesianya noktah. Apa? Titik hitam. Ya, setiap kita berbuat dosa itu maksiat itu ninggalin noktah, titik hitam di hati kita. Hati kita kan warnanya merah. Tapi ungkapannya Al-Quran itu putih. Ungkapan dalam Islam hati kita itu putih. Ya. Nah, hati yang berwarna putih itu setiap kali bermaksiat orangnya yang punya hati itu maka tertitik di situ. 1, 2, 3. Kalau dia istighfar, dia minta ampun sama Allah, kembali putih lagi. Dia berbuat dosa lagi, titik lagi. Maka kita sangat butuh penghapus. Ya, kita butuh pembersih noktah. Nah, pembersihnya. Pembersihnya adalah amalan. Rasul mengatakan antara sholat satu dengan sholat yang lain itu menghapus dosa, ngersi dosa, membersihkan hati kita dari antara Jumat ke Jumat. Bahkan untuk sholat sendiri itu Rasul mengumpamakan kalau kamu mandi di depan rumahmu, sungai depan rumahmu sehari 5 kali.
Kira-kira kata Rasulullah SAW, apakah masih tersisa noda-noda atau kotoran-kotoran di badanmu kan gitu. Jadi perumpamaan Nabi itu sangat makceles, sangat mudah dipahami dan sangat dimengerti. Nah, sholat itu diumpamakan mandi 5 kali di sungai yang jernih di depan rumah kita. Gitu. Mandi 5 kali berlebihan sekali, nggih. Mandi kita 2 kali paling nggih, pagi kali sonten. Kuwi nek kober kadang mung pisan tok. Nggih mboten. Esuk rasa adus bengi wae arep magrib kan ngoten. Niku men pun semriwing teng awak pun resik. Lah ini 5 kali. Itulah perumpamaan sholat, menghapus kotoran yang ada di dalam badan kita. Kemudian Jumatan kita, antara Jumat sampai jadi seminggu ada penghapus dosa harian antara sholat tadi. Ini baru sholat. Ada yang sifatnya mingguan antara Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi jangan tinggalkan sholat Jumat dan keutamaannya. Keutamaannya sholat Jumat ya datang sebelum imam naik mimbar. Jadi kalau kita biasa sholat Jumat kedisian imam, ya nggak utama lagi, nggak afdol. Sholat Jumat kita sah, gugur kewajiban kita. Tapi banyak keutamaan sholat Jumat yang diluputkan. Ini sesibuk apapun, kalau udah jam 11, yo break, istirahat dan persiapan. Di Arab Saudi itu kalau Jumat sore, kalau Kamis sore, ya, sampai Jumat sore, itu banyak orang yang iktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu enggak cuma Ramadan 10 hari terakhir, mereka iktikafnya ada yang mingguan nih wow. Jadi untuk mengejar keutamaan Jumat itu sampai Kamis sore, dimulai dari Kamis sore itu mereka udah gelar ini kali senden, apa meja, kursi senden atas sajadah, nek sholat bisa digelar gitu sajadah, nek pas lenggah bisa di dedek nih senden. Kita biasa lihat itu, ya ada supaya nyaman. Di situ mereka berdiam di masjid setempat, masjid nggak harus di Al-Haram, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, di masjid setempat. Udah instruksi ke keluarga suruh ngirim makanan, makan malam sampai Jumat pagi mereka tetap di situ mandi, menghabiskannya untuk baca surah Al-Kahfi. Break dari kesibukan dunia. Nah ini kalau bisa terkondisikan seperti itu, maka insya Allah akhirat kita dapat, juga dunia insya Allah tidak akan terlewatkan. Ngecas iman. Nah, mulai keluar baru Jumat sore. Menjelang maghrib itu mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Dawam di masjid, ya, memutus interaksi dari keluarga, dari teman-teman untuk seperti itu, ngresiki dosa, istighfar, apalagi waktu mustajab itu Jumat sore pada asar, kemudian malam Jumatnya, kemudian menjelang Jumatannya. Nah, ini ada penghapus dosa sifatnya apa? Mingguan. Ada sifatnya tahunan. Baina Ramadan wa Ramadan. Jadi tiap bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Nah, kita disunahkan untuk meniru perilaku kaum salaf terdahulu, di mana 6 bulan sebelum Ramadan, ya, min 6 bulan sebelum Ramadan datang itu para salaf itu sudah banyak berdoa. Ya, sudah banyak berdoa supaya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena itu menjadi penghapus dosa yang besar. Ya, kita Ramadan lagi bulan Maret perkiraan. Kurang lebih 3 bulanan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan diampuni dosa-dosa kita antara Ramadan kemarin dengan Ramadan nanti. Nah,
Jadi yang menyebabkan wajahnya orang-orang di akhirat itu yang harus kita pelajari. Yang membuat putih itu apa? Yang bikin hitam itu apa sehingga itu menjadi tanda, oh ini ahli surga. Nggak perlu ditanya-tanya lagi amalannya. Kalau wajahnya putih udah, nggak ada warna lain. Cuma putih sama hitam. Oh kalau hitam udah ini ahli neraka. Ini seliweran banyak manusia berkumpul pada waktu itu di padang mahsyar. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tapi masing-masing membawa ciri khas di wajahnya masing-masing. Ini bukan hitam karena nopo? Karena ras atau suku nggih. Oh iki Afrika. Kalau kita kumpul sama orang banyak di dunia mungkin hitam Papua, Afrika, ngoten nggih. Nanti enggak. Hitamnya bukan karena suku, bukan karena bangsa. Hitamnya karena dosa. Ya, karena dosa. Dosa yang paling besar itu dosa kekafiran. Dosa yang paling besar itu dosa kemusyrikan, dosa kemunafikan. Ini yang menyebabkan apa? Orang itu diberi Allah tanda hitam di wajahnya. Maka tadi di Al-Qur'an tadi di ayat sebelumnya tadi Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Ini ayat larangan mati. Kecuali kamu dalam keadaan muslim. Kalau belum muslim beneran, jangan pede, jangan percaya diri untuk menyongsong kematian. Nah ini Islam harus kita bawa sampai mati, ya. Berharap wajah kita diberikan kecerahan dan bayat putih dari Allah SWT. Tadi, kemudian secara khusus, ya, Abdullah bin Abbas tadi menafsirkan bukan wajahnya orang Islam secara umum yang putih itu, tapi tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf. Jadi yang memutih itu adalah wajahnya muslim ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu siapa? Nah, ahlus sunnah itu ya ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan menjadikan beliau, ya, sunnah-sunnah beliau sebagai petunjuk, sebagai aturan dalam hidup, dalam keseharian. Wal jamaah, jamaah artinya persatuan, tidak menyukai perpecahan. Jadi udah hidupnya sesuai dengan sunnah, hidupnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian dia secara serawung dengan manusia, dia jamaah, dia menyukai apa? Jamaah, persatuan. Tidak suka furqah, al-i'tilaf, tidak suka perpecahan. Ya, maka petunjuk dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjaga persatuan kaum muslimin itu sesama saudara kita. Kalau ada kesalahan dari saudara kita itu pokoknya diberi uzur, diberi toleransi. Jadi kalau bahasa kita mungkin mungkin itu husnudzon, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Jadi ngasih uzur toleransinya itu alasannya itu nggak cuma 1 kali 2 kali jemaah. Kok dikai uzur alasan 3 kali kok curiga, tambahin lagi alasannya, kemungkinan sampai 70 kata beliau. Sampai 70 alasan, 70 toleransi, sehingga kesalahan saudara kita itu menjadi kesalahan yang tidak menyebabkan kita membenci dia. Angel gitu, angel husnudzon kepada saudara itu angel, ya, karena kebanyakan itu suudzon itu membuka pintu setan dan perpecahan. Itu salah satunya begitu tipsnya,
menjaga persaudaraan, persatuan itu pokoknya dikasih udur yang enek salah satu atau dua, tiga tingkah pola teman kita, saudara kita kok seret gitu di hati kita. Barangkali mungkin gitu kasih apa toleransi udur sampai 70 kali udur sehingga sampai tidak ada lagi ya kebencian kita kepada saudara kita. Ini kalau kesalahan di luar ini ya, di luar meninggalkan yang wajib misalnya nggak sholat atau melanggar atau melakukan dosa yang diharamkan. Kalau jelas-jelas dia berzina atau selingkuh ya, iya, jelas terbukti ya, terus nggak bisa kita kedepankan husnudzon. Maksudnya ini adalah prasangka-prasangka, jarine. Kita jangan menilai orang lain lewat mulutnya orang lain. Jangan menilai orang lain lewat orang lain. Gitu. Kalau kita tidak melihat secara langsung atau tabayun secara langsung, jangan menghukumi seorang. Tuh, yang menyebabkan orang tidak bersatu yaitu tidak tabayun, tapi menghukumi seseorang lewat mulut atau keterangan informasi dari orang lain. Padahal orang lain itu belum tentu baik atau niatnya baik, ya mungkin benci gitu. Karena ada orang bermusuhan, ini ngajak koncone kon musuhi koncone gitu. Nah, ini pengecut namanya. Jaban dalam kitab muharramat, dosa-dosa yang dianggap biasa di masyarakat itu, yang dulu pernah kita kaji sampai selesai itu ada di situ. Jadi kalau kita bermusuhan sama seseorang, ya sudah selesai kan. Jangan menyeret orang lain untuk terlibat dalam. Jadi kita kadang suka ngajak orang untuk membenci orang yang kita benci. Ya, ini termasuk jaban, termasuk karakter yang tidak baik. Nah, jadi terus yang menghitam, kata Abdullah bin Abbas, itu wajahnya ahli bid'ah wal ihtilaf. Jadi tidak hanya orang yang maksiat secara umum, tapi lebih khusus lagi adalah orang yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini lawan dari ahli sunnah. Jadi kalau ahli sunnah itu menjunjung tinggi, ya, sunnah-sunnah Nabi itu dijunjung tinggi, diangkat setinggi-tingginya, di atas segala-galanya. Ya. Pokoknya amalan kudu disinkronke kali sunnah Nabi. Dan bagaimana petunjuk Nabi dan para sahabat. Kalau ada petunjuknya, ada contohnya, walaupun satu kampung tidak ada yang melakukan, dia lakukan. Dasarnya adalah sunnah Rasul dan para sahabat. Tapi kok dilakukan orang banyak, padahal tidak ada dasar atau sunnah dari Rasul dan para sahabat. Ya dia nggak lakukan, walaupun sendirian. Ini prinsipnya begitu, ahlu sunnah wal jamaah itu begitu. Nah ahlu bid'ah tidak. Ahlu bid'ah itu lawan dari ahlu sunnah tadi. Dia tidak terlalu, ya saya katakan tidak kok meninggalkan 100% sunnah Nabi, enggak. Dia enggak terlalu ngugemi, ya, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ahlu bid'ah itu kebanyakannya mencari ridho manusia, mencari, ya, keridhaan manusia, walaupun harus dengan meninggalkan apa? Sunnah atau syariat Islam. Sepenting piye manusia ridho. Islam rahmatan lil alamin tuh diseret ke sana. Ya, pokoknya manusia rahmat, orang manusia ridho, walaupun harus nabrak aturan syariat. Ini ahlu bid'ah, sehingga syariat-syariat banyak ditinggalkan demi ngugemi adat istiadat. Ngoten nggih. Jelas adat istiadat itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat, tetap diamalkan. Ya, jadi kurang apa? Sunnah Nabi itu kurang menjadi ini,
barometer, menjadi ukuran. Ini nampak sekali. Akhirnya dia tinggalin sunnah itu mudah sekali. Demi untuk mencari ridho manusia. Nih, ada satu poster yang bagus sekali untuk memahamkan ke orang-orang yang ngugemi budaya atau adat, padahal tidak sesuai dengan syariat. Diumpamakan seperti topi sama kepala. Topi ini kurang gaweane pabrik, gaweane menungso. Nek kepala ini kurang ciptaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek tumbas topi, kok topi ini mboten muat, sesek. Nggih ampun sirahe sing dipeceli. Sirahe sing di modif mboten, enggak mungkin. Karena itu ciptaan Allah, enggak bisa dirubah-rubah. Yang bisa dimodif apa? Ya topinya, cari yang lebih besar ukurannya atau dibuatkan. Begitu pula dengan syariat. Adat istiadat itu buatan sinten? Budaya itu buatannya siapa? Buatannya manusia, warisan. Saking leluhur, saking sepuh-sepuh kita. Ya. Bahkan lain ladang, lain ilalang, lain tempat, lain budaya. Karena manusianya beda-beda. Tapi agama itu ciptaannya Allah. Syariat itu ciptaannya Allah SWT. Jangan ciptaannya Allah yang dirubah-rubah, yang dipaksa-paksa. Tapi justru ciptaannya manusia itu tadi yang harus disesuaikan. Ibarat topi, iso diluk, iso ditekuk, iso diambake, iso diciutke. Tapi agama atau kepala nggak iso dipahat ben matuk karo topine, nggak bisa, karo helme, nggak bisa. Itu logikanya seperti itu. Oke. Jadi bid'ah ini memang menjadikan seseorang itu ya, menghitam wajahnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bid'ah yang dimaksud itu bid'ah masalah agama. Bid'ah dalam ibadah. Bukan dalam masalah duniawi. Ada orang mengatakan, ya nek ngono rasa numpak pesawat. Gak usah numpak mobil, kuwi enggak di zaman Nabi enggak ada. Enggak usah HP-nan, HP di zaman Nabi enggak ada. Ada banyak orang salah memahami bid'ah. Bid'ah itu dikira perkara-perkara baru. Semua yang baru-baru yang tidak ada di zaman Nabi dianggap bid'ah semua. Padahal yang dikatakan Rasulullah SAW, fa inna kulla bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, itu bid'ah dalam urusan apa? Agama. Kalau kalimat ini enggak pernah muncul dari lisan beliau, orang jadi macam-macam itu. Merekayasa, memodifikasi agama, syariat. Bahaya. Syariat iso ditekuk-tekuk. Syariat bisa dirubah-rubah. Maka sabda Nabi SAW yang dibaca oleh Nabi setiap beliau ceramah. Perhatikan baik-baik. Rasul itu mengatakan ini setiap beliau ceramah, setiap beliau khutbah, setiap beliau tausiah yang sering dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu kalamullah Al-Quran. Wa khairal hadji, dan sebaik-baik petunjuk hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan itu adalah muhdatsatuha, perkara yang baru. Inovasi-inovasi dalam agama. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara inovasi yang baru dalam agama itu bid'ah namanya. Nah, bid'ah itu dalam masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah dalam masalah agama, inovasi dalam agama itu dhalalah. Apa arti dhalalah?
sesat. Kalau dalam masalah duniawi, Rasul sudah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian wahai sahabatku lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Ucapan Nabi ini beliau sampaikan ketika apa? Ada melihat sahabat ngawin silangkan kurma yang bagus, dikawin silangkan sama yang bagus berkualitas gitu, sehingga menghasilkan buah-buah kurma yang lebih bagus gitu. Nah, teknologi ini mengawin silangkan buah kurma atau pohon kurma ini gak pernah Rasul ajarkan. Rasul gak pernah ngajari kayak gitu kepada para sahabatnya. Tapi sahabatnya punya inisiatif, punya inovasi bertani seperti itu. Rasul lihat. Takutnya para sahabat, Rasul melarang. Karena inovasi nggak ada dalam petunjuknya beliau begitu. Akhirnya Rasul mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan duniawi, transportasi, telekomunikasi, napa mawon? Konsumsi, apa wae masalah dunia, antum a'lam. Kalian lebih ngerti. Ya monggo, buatlah terobosan-terobosan, teknologi-teknologi yang memudahkan. Nabi memonggokan. Perkara engko HP arep gawe tipis, setipis rambut umpamanya. Jadi kendaraan mau dibikin listrik semua, mau apa manusia silahkan. Secanggih-canggihnya dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama wajib balik ke zamannya Rasulullah SAW. Urusan agama itu harus kembali ke zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Urusan dunia silahkan menatap ke depan. Mau zamannya nanti metaverse atau apalah yang katanya orang bisa pindah tempat walaupun fisiknya nggak pindah. Secanggih apapun Islam nggak melarang. Urusan dunia itu hukum asalnya mubah, boleh saja. Al aslu fil asya'i mubah. Hukum asal dalam masalah dunia itu boleh. Jadi kalau ditanya hukumnya apa kok dunia temanya, ya boleh. Karena hukum dunia itu menyesuaikan fungsinya. Nah, gitu. Hukum asalnya mubah, tapi fungsinya untuk apa? Nah, mungkin ketemu hukumnya di situ. Hukum HP mubah, tapi kok untuk transaksi yang enggak yang haram, untuk melihat yang haram, ya awalnya mubah jadi haram gitu. Umpama ini pun tadi. Motor, hukum asalnya mubah, apa hukum motor? Ada duniawi. Tapi kok digunakan untuk jambret umpamanya, untuk nganter ke prostitusi, untuk gojek atau grab orang-orang maksiat, karaokean dan sebagainya umpamanya. Ya jadinya sesuai tujuannya. Tapi kalau masalah agama atau ibadah, al aslu fil ibadati haram. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini kaidahnya tadi. Oh, ibadah, itu hukum asalnya haram karena manusia nggak berhak. Kok ada dalilnya? Baru boleh. Tapi hukum asalnya tidak boleh dalam urusan ibadah. Al aslu fil ibadati haramun hatta, ya, asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Baru dibolehkan. Salat ada dalilnya, zakat ada dalilnya dan sebagainya. Kalau nggak ada dalilnya, mulai mengkhususkan waktu, ya, mengkhususkan tempat, dalilnya ada enggak? Baca Quran di kuburan, nah ini ibadah ini, ya kan Al-Quran. Kok di kuburan? Cek dalil, ada enggak? Oh enggak ada, malah adanya malah larangan. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraati al-Qur'ani fil kubur. Rasulullah SAW melarang kita membaca Al-Quran di kuburan. Ya udah tinggalkan. Karena pakai dalil bukan perasaan. Mosok sih maca Quran dosa? Iya dosa kalau tidak ada contoh dari Nabi kita.
Mosok sih sholat sunnah berasar dosa. Ya iya, berasar sholat sunnah. Mosok sih sholat dosa. Lah nggih. Sholatin jenengan buatan mawi petunjuk. Kita diazab, disiksa Allah bukan karena sholat kita, tapi karena keberanian kita menyelisih atau menambahi syariat baru kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ahli bid'ah itu wajahnya hitam. Karena orang ahli bid'ah itu konsekuensinya dua, Pak. Yang pertama, menganggap Islam nggak sempurna, sehingga dia perlu menambah, menyempurnakan, tambahan bid'ah, tambahan. Padahal Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Nabi Muhammad wafat, Islam itu sudah sempurna. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi orang berbuat bid'ah, konsekuensi yang pertama adalah dia menuduh Islam belum sempurna. Nah, ini tuduhan yang berat. Kemudian tuduhan yang kedua atau konsep yang kedua adalah menganggap Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan risalah secara tuntas. Berarti ada yang disembunyikan Rasulullah gitu loh. Di hadis gak ada, kok dia bikin syariat baru gitu loh. Berarti dia menuduh Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan risalah secara tuntas. Ini bertolak belakang ya dengan pribadi Rasulullah SAW. Rasul itu balik ya, menyampaikan semuanya. Siddiq, beliau jujur, amanah, beliau fatonah. Ya, beliau cerdas. Rasul wafat itu udah tuntas, syariat itu disampaikan semua. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang mulia, mengatakan Rasul tidaklah wafat ya kecuali burung-burung yang ada di langit sana yang terbang. Rasul sudah sebutkan ilmunya semua. Jadi Rasul wafat itu semua sudah tersampaikan. Nah, ketika orang membuat ajaran baru yang tidak pernah disampaikan Rasul, dicek dalilnya nggak ada. Berarti orang ini secara nggak langsung nganggep Rasulullah tidak menyampaikan risalah. Kemudian dia membuat risalah, orang ahli bid'ah. Itu dua konsekuensi, dua tuntutan yang berat dua-duanya. Maka sebisa mungkin jauhi bid'ah. Bid'ah itu dosa besar yang kedua setelah syirik. Kesyirikan itu merusak syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, rusak. Bid'ah merusak syahadat kita yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, bid'ah itu lawan dari sunnah. Kalau yang dibawa Rasul itu sunnah. Kalau nggak pernah dibawa Rasul namanya bid'ah. Dan orang itu mengerjakan. Ya, bid'ah itu menjadi dosa yang besar. Berkonsekuensi bisa menyebabkan wajah orang itu nanti di akhirat berwarna hitam legam. Pertanda Allah murka, Allah menyiksa, mengikop dia dan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah. Semoga kita akhiri, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.